Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dan alami dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya yang telah Tuhan pilih. Hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam sekolah SD Anugerah ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang baru ketika kami merayakan hal ini, untuk mengingatkan kami kembali bagaimana pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini. Tuhan telah memberkati kami dalam perjalanan kami tiba di tempat ini dengan pertolongan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami kembali dalam acara ibadah ini, untuk kami boleh mengikutinya dengan seksama, untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang ada dalam ruangan ini, terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berikanlah kuasa hikmat khusus dari surga untuk kami sama-sama menikmati pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kebaktian dan perayaan Paskah sekolah SD Anugerah pada saat pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan kuasa Allah Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ajeng Lawrence yang telah memimpin doa pembukaan. Yesus disalibkan karena jiwanya.
maut. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah sumber penghiburan bagi setiap kami. Dan Engkau adalah segalanya atas setiap kehidupan kami. Hari ini kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau tuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca firman, tetapi kami boleh hidup di dalam terang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada apa sih ini? Kita lagi merayakan apa nih adik? Nah, kita merayakan Paskah bukan hanya SD Kristen ya, SD Kristen Anugerah, tapi ada SD Kampung Dalem ya. Lambaikan tangannya dong, SD Kampung Dalem. Ya, beri tepuk tangan dulu ya. Bahkan bukan hanya SD ya, tetapi juga ada wali murid yang hadir ya. Coba kita lihat ke belakang tuh, wali murid yang hadir boleh angkat tangan. Ya, beri tepuk tangan dong semuanya. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini kita merayakan apa? Paskah. Ada yang tahu nggak Paskah itu apa sih? Kan? Apa itu Paskah? Apa? Kematian. Hari kebangkitan. Siapa yang bilang kematian angkat tangan? Ya, masih ada ya. Oh, yang bilang kematian Paskah itu kematian. Yang bilang Paskah itu kebangkitan. Yang gak angkat tangan tidak punya tangan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di hari Paskah ini adalah hari kebangkitan Yesus bagi setiap kita yang berdosa. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka kita tidak apa? Binasa. Tetapi apa? Kita beroleh hidup yang kekal yang telah Allah janjikan bagi setiap kita. Maka dari itu kita bisa berkata bahwa Engkaulah segalanya. Siapa Engkau itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kita baca ya ayatnya. Bisa dibantu ya kayaknya selanjutnya macet. Ya, kita baca 1 Korintus 1 ayat 30. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, semua lihat di layar, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, saya baca sekali lagi ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan apa? Menebus kita. Nah, tahukah adik-adik apa persoalan terbesar manusia? Siapa yang pernah hidup dalam persoalan boleh katakan? Semua ya, kecil-kecil sudah dalam tekanan hidupnya ya. Waduh, aku tugas gak selesai-selesai gitu kan, dimarahin bupati gitu ya. Dipanggil kepala sekolah, dipanggil menghadap ke ruang kantor itu, waduh, persoalan ini persoalan terbesar. Dimarahin mama-mama di rumah itu juga persoalan. Nah, kira-kira apa sih persoalan besar manusia? Ada yang bisa ngomong? Ya, apa? Dosa. Wow, dosa ya. Persoalan terbesar manusia adalah, next slide. Ya, kita lihat dosa. Sin. Bahasa Inggrisnya sin. Dosa. Ada yang tahu nggak dosa itu apa? Berita Allah. Ya? Apa? Itu dosa, gitu kan ya? Apa dosa? Ya, ada yang tahu nggak? Apa? Apa? Tidak taat kepada Tuhan. Ada lagi? Apa? Jahat, berbuat jahat.
Nah, langsung mau tanya nih, kira-kira dosa apa sih yang pernah kita lakukan? Mencuri. Mencuri, ngomong kotor, terus berbohong, apa lagi? Berbohong, apa? Membantah sama orang tua, apa lagi? Sama itu, tidak nurut, membantah orang tua, sama. Ada lagi? Gosip, wah, siapa yang suka gosip? Gosip. Ada lagi ya, di kampung dalam mungkin mau jawab ya. Nyontek, apa lagi? Yang SD kampung dalam mungkin mau jawab. Apa itu dosa-dosa apa lagi yang dilakukan? Menilang polisi. Menilang polisi, wah hebat ya. Ada anak SD yang bisa nilang polisi. Ya, apa lagi? Sebanyak-banyaknya ya. Apa lagi? Membunuh. Terus mengejek teman. Terus apa Yosua? Hah? Menuduh. Apa? Memuzuzon. Pokoknya itu ya. Ada begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat ya, definisi dosa apa aja sih? Yang pertama, dosa itu tidak mencapai sasaran. Tahukah artinya ketika ada orang memanah? Siapa nih yang pernah lihat olahraga memanah? Ada? Wah, semua lihat ya. Berarti kalau olahraga memanah itu harus tepat kepada sasaran. Titiknya ada di tengah kecil. Ketika meleset aja, artinya apa? Dia tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan dosa. Ketika kalian melakukan sedikit aja yang tidak taat kepada Allah, maka itu namanya dosa. Ya, kita bohong demi kebaikan nggak apa-apa gitu. Boleh deh bohong demi kebaikan, boleh nggak? Nggak boleh, itu tetap namanya dosa. Maka dari itu, ketika tidak mencapai yang namanya sasaran, itu berarti kita sudah berdosa. Lalu apa lagi? Melanggar hukum Allah. Wah, tadi ada yang disebutkan ya, melanggar hukum Allah itu dosa. Tuhan sudah tetapkan kepada manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Jangan makan buah yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu memakannya akan mati. Manusia taat nggak? Tidak. Mereka memilih ambil buah itu dan memakannya. Itu kan? Berarti manusia tidak taat. Manusia melanggar hukum Allah. Maka itu disebut dengan dosa. Lalu apa lagi? Berikutnya, dosa itu juga tergelincir. Wah, pernah nih, ada yang pernah naik gunung, habis itu ada batu kerikil diinjak, jatuh juga. Ada, pernah ya? Atau ada yang olahraga sama Ibu Nora ya, asik olahraga lari-lari, kepleset, tergelincir habis itu jatuh. Oh iya ini ya pengakuan. Oke, pernah ya? Nah, dosa itu juga bisa disebut dengan tergelincir, artinya tidak sengaja untuk jatuh. Betul ya? Gak sengaja, ada nggak yang sengaja jatuh? Wah, mau jatuh, gak ada kan? Tidak sengaja. Berarti tidak sengaja kita pun itu dosa. Tidak sengaja untuk memilih untuk tidak taat, ataupun kita harus masuknya jam 7, ada itu gak sengaja terlambat. Wah, maaf ya tadi gak sengaja terlambat gitu kan. Tetap itu namanya salah, tetap itu namanya dosa. Lalu berikutnya, gagal. Ada yang pernah gagal? Kita berusaha untuk berbuat baik, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, pada akhirnya jatuh juga, gitu ya. Kita berusaha untuk memuji Tuhan dengan baik, kita berusaha untuk beribadah dengan baik, pada akhirnya, wah, lihat handphone lebih baik, wah, WA-an lebih baik, WA aja deh, gak usah ibadah, atau kita ini aja deh, sedikit-sedikit gitu kan. Itu tipe orang yang cerdas ya. Tipe orang cerdas bisa mendengar sekaligus WA-an, sekaligus bisa ngomong sama temannya, tapi memperhatikan gitu ya. Tapi itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar bahwa gagal itu adalah dosa. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik pada akhirnya jatuh juga, itu juga dosa. Lalu berikutnya,
menjadi bagaimana seharusnya. Atau ketika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan, itu dosa. Di sekolah udah ditulis ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu baik, tapi ada aja kan yang taruh di kursi, ada yang taruh di sekolah, ada yang taruh di meja, ada yang taruh di mana-mana, gitu. Tetap membuang sampah sembarangan. Itu tetap namanya dosa. Karena kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu namanya juga dosa. Lalu berikutnya, tidak percaya kepada Allah. Wah, Yesus sudah mati buat kita. Bahkan dia tidak mati tapi dia bangkit. Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab, dan itu merupakan janji Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Tapi ketika kita tidak percaya kepada Allah, itu merupakan dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni. Kalau kita nggak percaya Yesus, kita masuknya kemana? Masuk ke neraka. Kita masuk mana? Masuk neraka. Nah, adik-adik, ketika kita melihat ini, dosa yang tidak sengaja, kita tahu yang baik, namun kita tidak melakukan, masih adakah manusia di antara kita yang tidak berdosa? Boleh katakan? Oh, nggak berdosa ya? Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Boleh katakan? Nggak ada ya? Maka dari itu, yuk kita next slide. Lanjut. Maka dari itu betullah apa yang dikatakan Alkitab dalam Roma 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul ya? Apa yang dikatakan Alkitab? Semua orang tanpa terkecuali, termasuk kita, itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya setiap hari kita berjalan, setiap hari kita dimanapun kita berada, kita menjadi musuhnya Tuhan. Betul ya? Kita menjadi membuat Allah murka kepada setiap kita. Kalau Tuhan murka, artinya kita harus dihukum. Artinya kita harus masuk ke dalam maut, yaitu kematian. Next slide. Nah, apa sih akibat dosa? Akibat dosa adalah apa? Maut. Maut itu apa? Maut itu adalah kematian. Kalau kita bicara tentang kematian, ada 3 hal penting. Yang pertama, kematian jasmani. Apa itu kematian jasmani? Hah? Ya, terpisahnya tubuh dan roh. Kita ini punya roh ya. Betul ya? Ada roh enggak? Roh itu tidak kelihatan, betul ya? Roh itu tidak bisa diraba. Tetapi dalam diri kita ini ada roh. Kalau kita dikatakan kematian jasmani, artinya roh di dalam kita itu terpisah dengan tubuh kita. Berarti kita tidak hidup. Betul ya? Gak hidup berarti mati, gitu kan? Tidak hidup artinya kita mati, gitu kan? Seperti yang kita lihat kalau kalian ke Ruti ya, ke Rukun Sejati, ada ibadah hiburan, ada ibadah yang peti. Nah, itulah kematian jasmani. Gitu ya. Lalu yang kedua, akibat dosa, lanjut, adalah kematian rohani. Apa sih kematian rohani? Terpisahnya relasi Allah dan manusia. Ya. Kalian ingat ya, tadi udah dikatakan ya, ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, Tuhan bilang apa? Pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati? Berarti Tuhan bohong dong. Mati secara rohani, gitu ya. Berarti mati secara rohani itu terpisahnya antara relasi antara Allah dan manusia. Manusia harus dibuang dari mana? Dari taman. Dia harus terpisah dari Allah. Itu akibat dari apa? Dosa. Lalu yang ketiga,
ketiga. Yang ketiga adalah kematian kekal. Apa? Terpisahnya? Terpisah. Itu roh ya. Terpisahnya roh Allah dan roh manusia selama-lamanya. Berarti dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan di surga, tapi dia harus kemana? Dan neraka. Biasanya ini dialami oleh orang yang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menang atas apa? Atas maut. Yuk lanjut berikutnya. Next slide. Coba kita baca ya dalam Filipi ini. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari hukum dosa. Ibaratkan kita diikat oleh rantai, habis itu digembok, habis itu kita nggak bisa jalan kemana-mana, ya kan? Bisakah manusia menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa? Tidak bisa. Kalian pernah lihat namanya lumpur penghisap? Kalau ada film-film ya, film-film di tengah hutan, habis itu ada orang yang masuk di lumpur itu, habis itu tidak bisa bergerak, dia harus terisap sampai dia tenggelam dan mati. Bisa nggak dia tarik rambutnya untuk selamat? Aku tarik rambutku aja untuk selamat, bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya kan? Lama-kelamaan dia akan tenggelam. Begitu juga dengan yang namanya dosa. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu dengan apapun yang kita punya, termasuk uang kita, kepandaian kita, kecantikan kita, ketampanan kita, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Lalu bagaimana Kak? Kita berbuat baik aja supaya dapat pahala. Kita berbuat baik aja ngasih teman kita uang sebanyak-banyaknya, kasih tolong teman kita, peduli dan lain sebagainya. Bisakah itu menyelamatkan kita dari dosa? Bisa? Siapa yang ngomong bisa katakan? Bisa nggak dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan banyak hal supaya kita masuk surga? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Nggak bisa? Ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong enggak. Nah, ibaratkan begini ya. Ibaratkan malam-malam nih. Ini kakak sering pakai ilustrasi ini. Malam-malam anak-anak SD Anugerah sebanyak ini sekitar jam 12 malam dia datang ke gereja ketok-ketok gerbang. Kamu bukain pintu. Wah, ada apa ya? Terus kakak wow, habis itu buka kunci dan dibuka. Wah, banyak sekali ya. Ada apa ini? Kak, aku lapar. Wah, bagaimana mungkin kakak bisa kasih makan sebanyak ini? Habis itu kakak lihat, tunggu ya. Kakak lihat kulkas. Ada apa ya di kulkas? Gak ada apa-apa. Habis itu ternyata, wah banyak kayak gini cuma ada 20 telur. Kalau satu-satu, 2, 3, 4, 5 cuma separuh ya. Habis itu separuh gak dapat apa. Lalu dia main nih kira-kira? Didadar, ya kan, supaya jadi banyak, jadi gede. Tahu ya telur dadar, siapa yang suka makan telur dadar? Suka semua ya. Pantes datang ke tetangga kita makannya. Oke, datang ke gereja bener-bener habis itu kakak buat nih, tunggu ya. Kak beri telur yang spesial, ada 20 jadi satu. Telur 1 bagus, 2, 3, 4 bagus semua. Sampai ke 19 bagus. Yang ke 20 akhirnya wah bau sekali. Habis itu ada di telur ini. Kira-kira kalian mau makan ini? Enggak. Kenapa dong mau makan? Cuma 1. Hah? Kalau ada kan cuma 1, 19 bagus. Ya kan? Sama aja loh, sama aja gimana? Kok mending dibuang aja, karena udah mau makan. Kenapa? Karena telurnya udah busuk. Nah, begitu juga dengan perbuatan baik kita. Perbuatan
bisa menyelamatkan. Seberapa banyak pun kita berbuat baik, tetapi satu aja kita berbohong, maka perbuatan bohong itu akan mencemari perbuatan baik kita sehingga kita berdosa. Kayak telur tadi ya, wah kita berusaha berbuat baik, kita berusaha ngasih yang terbaik, pada akhirnya telur yang ke-20 busuk. Habis itu apa yang terjadi? Wah nggak mau dong Kak, aku makan bambu gitu kan. Dosa juga kayak gitu. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat sesuatu yang banyak untuk kemuliaan Tuhan, kita mau melakukan ini dan itu, pada akhirnya satu kali kita berdosa. Apa yang terjadi? Dosa itu mencemari perbuatan kita yang lain sehingga kita tidak layak untuk berjumpa dengan Allah yang kudus, berjumpa dengan Allah yang suci, yang membenci dosa itu. Ketika ngelihat, wah misalkan ada anak-anak SD, anak muda bohong-bohong dikit-dikit gitu kan, wah dilihat Tuhan, wah kamu tidak layak. Karena apa? Tuntutan Tuhan adalah kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup suci, kita harus melakukan yang terbaik bagi Allah. Tapi ketika satu kali berdosa, dosa itu akan mencemari perbuatan baik kita dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu apa yang Allah kerjakan? Apa yang Allah lakukan buat setiap kita? Kita baca bersama-sama ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Baca dari ayat 7 ya. Yuk kita baca ayat 7. 1 2 3. Malaikat telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Yuk 1 2 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi kita udah lihat video ya. Itulah pengorbanan Allah yang besar yang dinyatakan bagi manusia berdosa. Dosa hanya bisa ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa di hadapan Allah. Karena tadi jelas Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Oleh sebab itu ia rela mengosongkan dirinya, ia rela meninggalkan tahta sucinya, ia rela meninggalkan kekudusannya di tempat yang maha tinggi untuk menjadi sama dengan kita. Luar biasa ya kasih Tuhan yang besar itu. Dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dianiaya, dan bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk apa? Menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak binasa, tapi kita bisa berjumpa dengan Allah yang kudus. Kita bisa berjumpa dengan Allah yang suci. Kita bisa berjumpa dengan Allah yang luar biasa yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu berikutnya, next. Nah, kembali ke 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada setiap kita. Yang pertama apa? Dia membenarkan kita. Tadi ya, iya. Itu yang ada yang dikasih warna orange. Di situ ia membenarkan. Apa sih membenarkan itu? Apa? Ada yang tahu? Dibenerin, diperbaiki. Apa itu membenarkan? Membenarkan itu artinya ketika Allah melihat kita, apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membenarkan kita di dalam moral yang kita lakukan. Wow, luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia membenarkan kita. Tuhan mengasihi kita luar biasa sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan kita menjadi musuhnya Tuhan,
Allah membenarkan kita. Hebatnya Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, itulah yang menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang besar, itulah yang menjadikan kita tidak binasa. Kasih-Nya yang besar, itulah yang membenarkan kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Lalu yang kedua, apa sih yang Yesus kerjakan? Yang kedua adalah apa? Memuduskan. Memuduskan itu apa sih? Apa tuh memuduskan? Apa itu? Hah? Menyucikan. Ya, apa? Permisi. Menguduskan adalah permisi gitu ya. Apa itu memuduskan? Menguduskan itu artinya ya, menyucikan. Ketika kita ada di dalam lumpur yang kotor, ya kan? Siapa yang pernah mandi lumpur? Gak pernah. Gak pernah main pasir ya? Ya, ketika kita ada di lumpur yang kotor, habis itu kita diangkat lalu disiram dan dibersihkan, itulah kita disucikan oleh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak suci oleh karena kasih-Nya yang besar, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Allah yang kudus, ketika melihat manusia berdosa, maka Dia murka. Tetapi oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang menjadikan kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita bisa berjumpa dengan Bapa. Gitu ya, bersyukur ya. Kalau kematian Yesus dan kebangkitannya itulah dasar dalam iman Kristen. Lalu yang ketiga dia juga menebus. Apa itu menebus? Iya, menebus itu apa? Ya, apa itu menebus? Siapa yang pernah tahu pegadaian? Gak pernah tahu pegadaian? Apa ya? Oh iya, apa itu pegadaian? Pegadaian. Hah? Menggadaikan sesuatu, habis itu kita dikasih uang, ya kan? Tapi barang kita ditahan. Bagaimana kita caranya ambil barang itu? Bayar, ya kan? Ya, begitu juga dengan Tuhan kita terhadap kita. Kita yang udah hidup di dalam dosa, kita yang udah terus-menerus menjadi musuhnya Allah, kita nggak bisa untuk menembus itu. Karena itu adalah persoalan terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Allah menebus kita. Artinya Ia udah membayar lunas dosa-dosa kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan tempat yang telah Allah janjikan, yaitu surga mulia bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah tinggal di dalam Yesus, maka kita ini adalah ciptaan yang baru. Coba ya, kita baca naik slide berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang belum ada di dalam Yesus berarti dia bukan ciptaan baru. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, siapa sih yang ada di dalam Kristus? Boleh datang? Belum ya? Kalau kita mau menjadi ciptaan yang baru,
di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Kita adalah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan bagaimana Yesus telah berkorban buat setiap kita. Pak Narko, bisa tolong? Ya, mari ya kita merenungkan baik-baik dalam kehidupan kita. Allah yang kudus, Dia rela meninggalkan tahta sucinya untuk menjadi sama dengan kita, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Next slide. Kasih yang sempurna kita telah terima dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kepandaian, kepintaran dan lain sebagainya, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan hidup kita dipulihkan. Tuhan yang melayakkan kita sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa. Ini aku anakmu. Sehingga kita dapat berjumpa dengan Dia oleh karena kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Tuhan memberikan apa yang kita minta. Ketika kita mencari, kita mendapatkan. Ketika kita mengetuk pintu, maka akan dibukakan oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang kekal, kasih-Nya tidak berkesudahan bagi setiap kita. Saya mengajak kita untuk dengan sikap doa penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita mau katakan kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Kasih yang sempurna telah kuterima. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Engkau pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Saat Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Saat Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi mari kita katakan dengan ucapan syukur, kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi hanya kasih karunia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Amin. Bukan
kebaikanku hanya oleh kasih karunia. Engkau pulihkan kami Tuhan, layakkanku untuk memanggil kata-Mu, dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Beribu-ribu tahun yang lalu Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia rela meninggalkan tahta sucinya demi manusia yang berdosa, sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal oleh karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Sebab itu terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Biarkan Dia memerintah di dalam hatimu, dan Dialah Tuhan yang tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam Dia. Adik-adik dan orang tua, adakah di antara kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan adik-adik. Izinlah. Adakah di antara kita yang mau benar-benar hidup di dalam Dia, yang mau memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Yesus, karena Dia telah mati dan bangkit bagi setiap kita? Boleh angkat tangan. Oke, adik-adik boleh berdiri di tempat dan didampingi oleh guru-guru yang ada. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Engkau pulihkan kami Tuhan,
hatiku. Bapak Pendeta Yohanes untuk hati. Bapa yang di surga, Injil Tuhan sudah diberitakan dan kau melihat ada sejumlah anak-anak yang memberikan respon yang baik terhadap anugerah. Kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini untuk masuk dalam hidup anak-anak, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, menguduskan hidup mereka dan membenarkan mereka oleh karena anugerah melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau hidup, Engkau mati, dan Engkau bangkit mengalahkan kematian itu untuk mengaruniakan kehidupan bagi kami, setiap kami yang percaya kepada-Mu. Hari ini kami bersukacita Tuhan bahwa keselamatan telah hadir di tempat ini. Ada sejumlah anak-anak yang telah memberikan respon dan kami percaya mereka ada dalam anugerah Tuhan. Engkau telah mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi mereka karena iman mereka kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, lawat dan jamah setiap anak-anak Tuhan yang memberikan respon yang baik kepada-Mu. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan. Engkau akan mempercayakan perkara-perkara yang besar lewat hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama. Bersyukur melalui lembaga ini Tuhan, mereka boleh mengenal dan percaya kepada Kristus. Melalui lembaga ini mereka dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang dapat melayani dan mempermuliakan Tuhan, memberitakan akan kabar baik itu kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya nama Tuhan selalu diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan dulu. Oke, nanti kita saksikan persembahan tari kata tariku dari adik-adik TK. Kepada adik-adik TK kami persilahkan.
untuk persembahan tadi yang sudah ditampilkan. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman STK Muda Lempat. Kepada teman-teman STK Muda Lempat, kami persilahkan. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tadi. Kaum British Organ dipersembahkan oleh teman-teman institusi Arga. Kepada teman-teman kami persilahkan.
itu, mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan sejuta-sejuta. Kepada yang berkeras kami persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan yang terus kami boleh nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang baik yang Tuhan terus boleh berikan kepada setiap kami lewat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami boleh mempersembahkan bagian yang Tuhan boleh percayakan kepada setiap kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi kemuliaan Bapa yang di surga, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan, dan bahkan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Roh sendiri yang telah memimpin doa persembahan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri peringatan dan perayaan Paskah saat ini. Mari kita memuji Tuhan, the power of your love.
Mari anak-anak sekalian, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah Paskah SD Anugerah bersama dengan saudara-saudara kami dari beberapa SD yang di luar anugerah. Kami mohon biarlah apa yang telah kami terima dari Tuhan sungguh-sungguh Tuhan meteraikan dalam hati dan hidup kami masing-masing, sehingga ketika kami meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Injil Tuhan yang boleh kami dengar termeterai dalam hati dan hidup kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup dalam Injil itu dan memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh isian acara, bahkan ibadah yang kami lakukan, pelayanan yang kami berikan untuk Tuhan, semua kami kembalikan untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak yang telah hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Begitu juga para orang tua, wali yang hadir, hamba-hamba Tuhan, majelis, dan setiap kami yang ada di tempat ini yang terlibat dalam pelayanan maupun ibadah. Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lembaga pendidikan anugerah yang ada di tempat ini untuk menjadi media yang Tuhan boleh pakai untuk dapat mempersiapkan generasi-generasi yang Tuhan perkenan dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi negeri ini, bagi kota kami, dan bahkan bagi siapapun kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan juga yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin atas negeri ini, bahkan kota ini, melalui lembaga pendidikan anugerah yang ada di tempat ini. Tuhan yang telah memulai, maka Tuhan pasti yang akan memelihara dan memberkati lembaga pendidikan anugerah yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon perlindungan, penjagaan dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seluruh orang tua dan kita semua yang ada di tempat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita Paskah dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kapendeta dan Kusnadi yang telah memimpin doa penutup dan menyampaikan doa berkat. Peringatan dan perayaan Paskah selesai, tetapi kami mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman jangan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, karena kami akan menyampaikan ucapan selamat Paskah menggunakan bendera Singapura. Kepada petugas kami persilakan. Keluarga besar SD Kristen Anugerah mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Mohon maaf apabila di dalam memandu acara Paskah pagi ini ada kata-kata dan tingkah laku kami yang tidak berkenan. Acara Paskah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Solia Gloria. Jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu ya. Shalom. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengikuti perayaan Paskah dan peringatan Paskah yang diadakan oleh SD Anugerah tahun 2024 pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik kependidikan TK SD Kristen Anugerah, dan kepada semua anak-anak TK, anak-anak SD dan anak-anak SDN 4 Kampung Dalem yang sangat Bupati kasihi ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya bisa bersama-sama dengan anak-anak, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu tamu undangan merayakan Paskah. Kami atas nama sekolah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir memperhatikan undangan kami sehingga pagi hari ini bisa bersama-sama kami turut merayakan perayaan Paskah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari SDN 4 Kampung Dalem, anak-anak SDN Kampung 4 SDN 4 Kampung Dalem ya, yang sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid TK yang juga mendampingi putra-putrinya di dalam mempersembahkan persembahan tarian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid SD Kristen Anugerah yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya kami sangat berharap bisa mengundang semua, tetapi kami perkirakan untuk tempatnya tidak memungkinkan, maka kami mengambil kelas besar. Kelas besar itu kelas 4, 5, dan 6. Kenapa yang didahulukan kelas besar? Karena untuk kelas 6 ini merupakan Paskah terakhir di SD Anugerah ya. Tahun depan kakak-kakak kelas 6 sudah tidak mengikuti Paskah lagi ya. Untuk anak-anak atau Bapak Ibu wali murid yang kelas kecil, pastinya kita akan merencanakan mengundang juga di dalam acara-acara besar yang lain. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Sekolah Kristen SD Kristen Anugerah mengambil tema engkau segalanya. Ya, di sini engkaulah segalanya. Melalui Paskah kali ini, sekolah sangat mengharapkan anak-anak betul-betul memahami
untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kekal, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Tadi pujiannya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah permata yang bagaimana? Indah. Jadi anak-anak, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Jadi Tuhan segala-galanya untuk anak-anak. Coba bisa perhatikan dilatih. Sekarang anak-anak muda Bapak Ibu kadang diorder dengan tatapan mata sudah bisa, sudah bagus. Terima kasih untuk anak-anak ya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak ya yang sudah dengan semangat mempersembahkan untuk Tuhan pada acara Paskah ini. Sebetulnya yang tadi dua memandu acara ini dua-duanya sakit sebetulnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan yang tengah ini gondong dia sebetulnya. Tapi puji Tuhan sudah tidak terlalu mengeluh sakit. Sakit sebetulnya dia. Yang ini juga sakit panas sebetulnya. Tadi waktu berdoa dengan saya di belakang, kakak-kakak sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kakak-kakak waktu melayani. Dan kita lihat ya Bapak Ibu, puji Tuhan bisa memandu acara dengan baik. Kita juga untuk anak-anak ini sebetulnya juga ada yang sakit sebetulnya anak-anak ya, tetapi mereka sekarang semangat di dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mempersembahkan pianika, angklung, tarian, kemudian musik. Kami memproses mereka Bapak Ibu setiap hari. Sekarang sebelum Tati lebih lanjut, Bu Tati ingin tanya dan nanti ada amplop pintarnya. Kalau kalian bisa menjawab dengan tepat betul. Yang tahu mestinya hanya wali murid SD Anugerah dengan anak-anak. Coba, visi sekolah kita apa? Yang bisa nih? Ayo, kesini. Yang bisa lari. Bapak Ibu wali murid diberi kesempatan. Kalau memang hafal, silakan kesini. Visi SD Kristen Anugerah. Lupa. Ini juga sakit sebetulnya ini. Spiritual, psikososial, keterampilan, dan berwawasan global. Ayo. Peserta didik unggul dalam 1. Memang kalau sudah dipanggil kan break Bapak Ibu.
juga untuk mempertanggungjawabkan waktu tahun ajaran yang lalu sekolah minta supaya Bapak Ibu wali murid membelikan pianika untuk anak-anak. Kami sekolah harus mempertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban kami, setiap hari Senin mereka ada yang bertugas kelompok memainkan musik pianika saat upacara. Kemudian setiap hari-hari besar seperti open house kemarin juga anak-anak sudah menampilkan pianika, menampilkan angklung. Hari ini juga anak-anak menampilkan pianika. Jadi pianika yang Bapak Ibu beli harganya kurang dari 200 ya Bu ya. Ya, kurang dari 200. Itu memang betul-betul bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, kami juga sangat mohon kerjasama karena kita harus berkolaborasi antara sekolah dengan wali murid, harus bekerja sama. Di sekolah anak-anak tadi dikatakan di dalam visi sekolah unggul dalam spiritual. Untuk mencapai spiritual yang unggul Bapak Ibu, di sekolah Kristen Anugerah ini setiap hari ada renungan harian. Bukan hanya anak-anak yang dibentuk, tetapi melalui materi firman Tuhan. Di dalam renungan harian itu pun peserta didik seperti saya pun setiap hari berproses diperbaharui oleh firman Tuhan. Kemudian setiap hari Jumat, mereka di dalam hari Jumat itu juga sudah terbiasa pelayanan, yang menjalankan persembahan, kemudian yang mempersembahkan pujian setiap hari Jumat ganti-ganti dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, yang menyambut juga anak-anak. Kemudian yang memainkan musik itu juga anak-anak. Kadang anak karena harus digilir, kadang anak-anak, kadang juga Bapak Ibu guru. Jadi untuk mencapai yang spiritual tadi, kami memang betul-betul melakukan supaya anak-anak baik dalam spiritual, sikap sosial baik, keterampilan mereka bisa. Saat ini di kelas-kelas untuk meningkatkan pengetahuan sudah ada CCTV. Jadi walaupun saya tidak usah keliling ke kelas-kelas, tahu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas dengan anak-anak. Tujuannya apa? Meningkatkan yang pengetahuan tadi, cara mendidik Bapak Ibu guru. Harapan kami Bapak Ibu, anak-anak yang sekolah di SD Kristen Anugerah ini bisa dirasakan waktu di rumah. Kalau di sekolahan kami lihat sudah bagus. Begitu datang, siapapun yang ditemui, selamat pagi Bu, selamat pagi. Waktu mau pulang keliling dari satu tempat ke tempat lainnya, ibu gurunya, Bu kami mau pulang, Bu kami mau pulang. Minta tolong di rumah pun Bapak Ibu bisa sama-sama kita mendidik anak-anak. Kemudian untuk menghormati teman-temannya, kami juga membiasakan. Saya sendiri memanggil mereka tidak pakai nama. Saya panggil yang kelas
kecil adik, yang kelas besar kakak. Begitu juga anak kecil ini juga manggilnya ke kakak kelas kakak. Itu sebagai bentuk menghormati. Untuk saat ini anak-anak sudah sangat muda, waktu dia mengikuti ibadah dan lain sebagainya jauh sekali dengan yang lalu. Harapannya kita bekerja sama dengan baik, anak-anak kita itu semakin kita didik dengan baik, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memang perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mohon maaf, ini tadi memang harusnya ada sambutan, tetapi sambutannya kemudian pada akhir ya. Ya, sekali lagi kami mau mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan. Kak Nur, terima kasih. Pak Ajeng, terima kasih. Pak Yohanes, Bu Stevi, terima kasih. Pak Eko, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Tuhan yang memberkati. Kami juga mohon maaf Bapak Ibu apabila di dalam pelaksanaan Paskah kali ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengabadikan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami masih minta waktu dari Bapak Ibu sebentar lagi ya. Akhir kata saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.